Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurman Mauludin, NIM 1808163, kelas Administrasi Pendidikan 4B, mata kuliah Metode Perencanaan Pendidikan. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang teknik penggunaan data BPS untuk perencanaan pendidikan. Yang pertama, saya akan menyebutkan peranan yang harus dijalankan oleh BPS, di antara lain menyediakan kebutuhan data bagi pemerintah dan masyarakat. Data ini didapatkan dari sensus atau survei yang dilakukan sendiri dan juga dari departemen atau lembaga pemerintah lainnya sebagai data sekunder. Maka, peranan BPS dalam pelayanan pendidikan bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan sebagai data sekunder untuk menyediakan data yang selanjutnya bisa dipergunakan oleh lembaga pendidikan. Kenapa data sekunder? Kenapa disebut data sekunder? Karena data sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk sudah jadi atau sudah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain. Biasanya data itu dicatat dalam bentuk publikasi. Adapun penggunaan data BPS telah terangkum dalam tulisan Udin dan Abin diuraikan secara terperinci 5 tahapan dalam sistem perorganisasian data, yaitu yang pertama, data dikumpulkan dan dimasukkan ke dalam sistem. Yang kedua, data diisikan atau ditempatkan di tempat penyimpanan data. Yang ketiga, data diolah, dikemas menurut aturan yang sudah ada. Yang keempat, data ditampilkan dalam bentuk yang dapat digunakan. Kelima, data dipindahkan dari satu titik ke dalam sistem titik yang lain sesuai dengan keperluannya. Setelah tahapan tersebut dilaksanakan, selanjutnya dapat digunakan dalam perencanaan pendidikan, baik perencanaan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Data yang digunakan pun harus sesuai dengan apa yang akan direncanakan, karena tepat atau tidaknya rencana pendidikan yang disusun sangat bergantung pada kualitas data yang tersedia. Memiliki daya guna yang tinggi, maka data yang sudah dikumpulkan harus segera diolah menurut keperluan dan dianalisis untuk melihat secara mendalam dan jelas keadaan yang sebenarnya. Sebagai kesimpulan, statistik pendidikan memuat informasi mengenai potret pendidikan Indonesia. Data yang disajikan mencakup beberapa indikator utama proses dan capaian pendidikan berdasarkan hasil Susenas. Data ini memuat informasi mengenai jumlah sekolah, peserta didik, guru, dan sarana prasarana pendidikan. Sebagaimana menurut J. Suprantoada, 5 syarat yang harus dipenuhi oleh suatu data agar bisa dikatakan sebagai data yang baik, yaitu objektif, representatif, kesalahan baku, kecil, tepat waktu, dan relevan. Oleh karena itu, data yang diperoleh harus akurat agar proses perencanaan pendidikan pun berjalan sesuai dengan tujuan pendidikan. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.